Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan membagikan atau bercerita tentang fistula ani sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Saya ini bukan dokter atau tenaga medis yang ahli dalam kesehatan, tetapi saya hanya berbagi cerita pengalaman yang pernah mengalami sakit fistula ani berdasarkan pengalaman sendiri, dan alhamdulillah sekarang sembuh ya, tidak pernah kambuh lagi. Ya, kita bahas mungkin sering banyak ya pembahasan tentang visual ani yang kira-kira bingung dan malu dan takut gitu. Padahal tanda-tanda awal visual ani itu sudah jelas ya, tapi sering dianggap sebagai masalah yang sepele gitu ya. Banyak orang ya, termasuk saya juga ya sendiri, gak sadar kalau gejala awalnya itu ternyata udah jadi alarm dari tubuh untuk bagaimana visual ani itu untuk sembuh gitu, ingin menghilangkan visual ani itu gitu. Yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Mungkin teman-teman atau sahabat terdekat kalian pernah mengalami visual ani. Kita bahas dulu apa itu visual ani. Ya, mungkin di pembahasan video-video sebelumnya saya juga sudah bahas ya, bahwa fistula ani itu adalah semacam saluran kecil yang terbentuk antara bagian dalam anus ke kulit di sekitar anus. Saluran ini terbentuk akibat infeksi yang gak sembuh-sembuh dan akhirnya bikin jalur baru keluar nanah. Mungkin bahasanya terdengar serem ya, tapi tenang teman-teman, kita bahas pelan-pelan. Mungkin tanda-tanda awal yang sering diabaikan itu ketika awal-awalnya rasa nyeri saat duduk atau BAB. Awalnya cuma berasa kayak duduk di atas batu kecil atau kerikil. Rasanya gak nyaman teman-teman, tapi seringnya dianggap biasa. Padahal ini salah satu tanda awal gejala atau tanda-tanda fistula ani ya. Seperti yang saya alami, bahwa ketika awal fistula ani yang awalnya itu abses ya, semakin dibiarkan maka semakin bengkak gitu, semakin pecah gitu, dan lukanya sebenarnya melebar kemana-mana gitu ya. Terus yang kedua, muncul benjolan kecil di sekitar anus. Awalnya kecil ya, seperti abses, lalu pecah, tapi pecahnya enggak nutup ya, tapi lama-lama makin parah ya, karena ada nanah ya, mungkin infeksi gitu, dan terasa nyeri seperti denyutan kalau sedang merasakan peradangan gitu. Yang ketiga, keluar cairan atau nanah dari lubang kecil yang di lubang itu ya, lubang abses atau fistula ani. Karena absesnya tidak sembuh sehingga jadi fistula ani. Banyak yang kaget dari teman-teman juga ketika tiba-tiba celana dalamnya atau ibaratnya basah atau berbau ya, padahal itu tanda fistula ani mulai terbuka atau membuka jalur ya. Yang keempat, gatal atau perih yang gak sembuh-sembuh ya. Jelas ya, saya juga sama pernah mengalami 1,5 tahun ya mengalami fistula ani. Itu gatal, perih ya, setiap ketika aktivitas capek ya atau berat itu terasa gatal dan perih, tapi masih bisa beraktivitas secara seperti biasa ya. Bahkan setelah dibersihkan atau setelah mandi ataupun rendam detol, itu tetap perih ya, gatal gitu. Ibaratnya luka kita melawan, atau tubuh kita itu melawan infeksi, sehingga akhirnya ada nanah gitu. Yang sering dianggap juga sebagai iritasi atau ambeien. Nah, saya juga pertamanya dikiranya ambeien, padahal itu abses ya. Jelas ya, kalau ambeien itu di lukanya itu beda ya teman-teman. Kalau ambeien itu di pas anusnya, tapi kalau abses itu biasanya di sekitar anus atau di terdekat dari anusnya gitu ya. Dan biasanya ada bengkak ya, bengkak yang berisikan nanah ya, atau radang, benjolan gitu. Yang kelima, demam ringan berulang. Nah ini ya, ketika tubuh kita melawan infeksi gitu ya, kita sering demam ringan tanpa sebab yang jelas gitu. Ibaratnya kita tubuh kita melawan infeksi itu ya. Bisa jadi itu tanda tubuh sedang melawan infeksi ya.
bagian luka itu. Yang keenam, BAB berdarah atau ada lendir. Nah, ini bukan lendir, mungkin nanah ya. Ini juga sering dianggap ya mungkin cuma ambeien, padahal bisa jadi ada saluran fistula yang udah atau baru terbentuk ya. Saya juga sama ya, awalnya abses, awalnya satu lubang di tengah gitu. Saya biarin, saya hanya bersihkan saja gitu. Kira-kira mungkin 1,5 tahun, mudah-mudahan lukanya itu nutup, tapi gak nutup-nutup, malah lukanya menjadi 3 lubang ya. Dan selama 1,5 tahun itu tidak melakukan operasi ya, atau tidak melakukan tindakan dokter, hanya pembersihan luka biasa saja. Lalu kenapa banyak orang yang nggak sadar ya tentang fistula ani ini? Banyak orang nggak sadar karena malu, takut, cemas, bingung ya. Karena mungkin merasa cuma hal sepele, yang apalagi kalau misalkan lukanya sudah tidak terasa sakit, itu sering dianggap lukanya ingin menutup dan sembuh gitu. Padahal luka itu tetap ada, sepanjang ada nanahnya pasti itu lukanya itu tidak sehat ya teman-teman. Apalagi kalau udah pernah punya riwayat ambeien, semua gejala dianggap biasa. Padahal kalau fistula itu dibiarkan bisa makin parah dan butuh tindakan medis. Ibaratnya gini ya sederhananya, kalau mungkin pepaya ya, kalau pepaya itu busuk di tengahnya atau ada bintik ya, busuk gitu ya, sepanjang busuknya itu masih ada, itu kalau tidak dipapas gitu ya, kalau tidak dipapas maka tetap gitu ya, bisa mungkin menyebar gitu ya, busuknya itu gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau luka kita dibiarkan atau tidak dipangkas atau tidak diangkat gitu, pasti lukanya akan makin parah teman-teman. Jadi ya harus diangkat gitu yang infeksinya itu, agar tidak menyebar kemana-mana. Lalu kapan harus ke dokter? Nah ini ya, dari pertanyaan ataupun di Instagram, di YouTube juga ada yang sembuh sendiri, ada yang melakukan tindakan operasi juga ada, seperti saya ya. Saya dua kali operasi dan berharap untuk sembuh sendiri awalnya, tapi tidak sembuh sendiri teman-teman. Tapi ada juga yang sembuh sendiri karena lukanya itu tidak parah gitu, tidak, ibaratnya absesnya kecil dan daya tahan tubuhnya itu dari setelah saya bercerita gitu ya dengan teman-teman yang di Instagram, itu ada yang sembuh sendiri. Ternyata lukanya itu tidak sebesar yang saya miliki gitu ya, yang absesnya itu. Mereka hanya kecil, jerawat biasa, dan itu sembuh sendiri gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dan sudah lubangnya itu ibaratnya bisul lah, abses itu bisul, tapi mungkin di permukaannya berbeda gitu ya, permukaannya lebih dalam gitu ya. Nah, ada juga yang sembuh sendiri. Ya beruntung lah. Tapi mungkin kita lihat, kalau kalian pernah mengalami itu, coba pantau mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Kalau biasanya lukanya yang bisa sembuh sendiri itu biasanya cepat teman-teman. Bisa 1 minggu, paling lama itu 2 minggu bisa sembuh sendiri gitu. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, saya sarankan lebih baik periksa ke dokter gitu, yang lebih spesialis, biasanya spesialis bedah ataupun digestif ya, bedah digestif, ataupun apa ya, yang khusus menangani fistula ani. Ibaratnya ingat ya, makin cepat ditangani makin ringan pengobatannya, karena lukanya tidak tambah parah gitu. Jadi kalau kita beranggapan untuk lukanya sembuh sendiri, coba teman-teman pantau lukanya besarkah, terus melebar kemana-mana, terus dari waktu juga sudah kelihatan ya. Kalau lebih dari 2 minggu, lebih baik periksa ke dokter gitu ya, harus ditangani gitu ya. Ya mungkin cara itu adalah cara yang
sebenarnya bisa kita pantau sendiri teman-teman. Jadi itu tanda-tanda awal fisul ani yang sering banget diabaikan. Jangan sampai nunggu parah dulu. Saya gak pernah bosan di YouTube saya atau Instagram ketika ada bertanya itu harus ada tindakan atau harus dijaga luka fisul aninya gitu ya. Ibaratnya kalau tanda-tanda yang saya sudah sebutkan tadi itu ada di kalian, berarti jangan dianggap sepele atau diabaikan ya. Jangan sampai nunggu parah gitu. Nah itu kalau teman-teman punya pengalaman serupa atau pertanyaan ya boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, ya, subscribe agar channel saya bisa berkembang dan tidak ketinggalan. Intinya saya hanya ingin membagikan pengalaman yang telah saya alami gitu, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.